dan sudah berulang kali disampaikan. Mungkin semuanya juga Bapak Ibu sudah sering mendengar, tapi pelaksanaannya belum sesuai harapan. Ada beberapa hal menurut saya Pak Gubernur, kalaulah seperti ini terus kita akan sangat mubazir waktu ini. Sudah 3 tahun pembangunan, memang sudah ada progres pembangunan, perubahan Sumatera Utara daripada yang lalu dengan sekarang sudah ada perubahan, tapi belum signifikan sesuai harapan kita. Semuanya ini berpulang kembali kepada personilnya, orang-orang yang ditempatkan di pimpinan OPD dan biro di jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang memang juga hasil dari seleksi dan pilihan daripada Gubernur Sumatera Utara yang saat ini Pak Edi. Menurut saya Pak, berulang kali kita sampaikan juga, ini harus ada tindakan tegas. Harus ada tindakan tegas yang berdasarkan penilaian kinerja juga, tidak berdasarkan emosional. Saya sudah sampaikan juga kepada BKD dalam seleksi eselon 4, eselon 3 tidak bisa berdasarkan emosional ataupun karena komunikasi ataupun karena orang yang membawa. Harus dibangun sistem. Kalau tidak, ini masih terus terjadi. Di lapangan masih saya dengar rekrutan orang naik eselon 3, eselon 4, masih ada orang di luar organisasi pemerintahan provinsi yang ibaratnya seperti menembak di atas kuda. Walaupun dia tidak mengurus, tapi lolos dianggap dia mengurus, masih ada menerima uang. Kedua juga, di dalam organisasi kita sendiri, dalam tadi yang Bapak sampaikan, mencapai tujuan baik itu 2024 ataupun tujuan yang saat ini, kita belum susun Pak program seperti apa yang mau kita lakukan untuk PON nanti. Kita hanya masih bercerita, kita tuan rumah PON, betul, sudah menerima petaka bendera dan akan membangun venue-venue olahraga, betul, tapi belum terinci Pak seperti apa kerjanya. Tadi dinas-dinas yang Bapak tanyakan aja masih bingung ya apa tugas dia untuk mendukung itu, karena belum ada program secara utuh yang disusun. Inilah tugas dari Bapeda. Harusnya seperti saya bilang tadi, OPD-OPD ini, personil-personilnya harus kita nilai Pak, mampu atau tidak. Harusnya Bapeda juga terkhusus sudah mengerti apa yang diinginkan Gubernur Sumatera Utara saat ini Pak Edi, rencana untuk pembangunan, dan sudah bisa menjabarkannya, sudah bisa menyusun rencana kerja walaupun 2024 bukan kita lagi. Jadi ini Pak juga harus kita evaluasi, karena rencana kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, mungkin apa saya yang absen atau salah atau saya tidak tahu, saya belum pernah mendengar. Juga dari serapan-serapan anggaran, betul memang sekarang ini suasana COVID, Bapak Presiden selalu menekankan serapan anggaran supaya ekonomi daerah, uang berputar melalui pemerintah, melalui operasional atau belanja, bisa menjadi kehidupan masyarakat di daerah, baik juga di tingkat desa. Tapi serapan anggaran, sekali lagi saya juga selalu menyampaikan, harus kita kejar juga manfaat dari program. Manfaat program ini juga Pak belum mengenal Pak. Banyak dinas-dinas ini jalan masing-masing, belum terintegrasi, terarah kemana sebenarnya tujuan pembangunan prioritas, walaupun tidak meninggalkan pembangunan di daerah lain. Saya melihat 2022 Pak, pemulihan ekonomi menjadi fokus utama kita. Perbaikan kesehatan, baik kesehatan masyarakat dan juga fasilitas kesehatan yang juga penting. Dan yang tak kalah penting menurut saya juga Pak, perbaikan SDM generasi muda kita Pak. Karena masalah sekolah saat ini sangat turun. Ini juga harus dipikirkan ke depan selain dari internal kita. Jadi sekali lagi Pak, internal ini harus Pak dievaluasi. Banyak juga yang masih urusannya bukan menjadi prioritas bekerja, tapi prioritas mencari muka pimpinan. Saya sudah sampaikan Pak Gubernur, salah satunya, dan di kesempatan ini saya juga ingin bertanya secara langsung pada Kadis Perikanan Kelautan. Mohon kalau ada bisa berdiri Pak.
Nggak ada Pak Sekda. Jadi Pak Sekda waktu absen nggak sebutkan namanya, kalau dia absen Pak. Ya, itu salah satu contoh Pak, dan terbukti Allah tunjukkan hari ini Pak. Berulang kali pada saat saya hadir di acara-acara, biar juga OPD dan Kepala Biro semua tahu di hadapan Pak Gubernur. Saya sebagai wakil gubernur, saya wakil bukan gubernur. Tetap seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur, matahari itu satu betul. Saya tidak matahari, saya wakil gubernur. Tapi saya menghadiri acara apapun karena mewakili gubernur dan mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mohon Bapak-Bapak Eselon 2 ada etika juga. Kalau memang ada waktu, hadirinlah itu. Jangan selalu kabit yang hadir. Tidak apa-apa, bagi saya juga tidak masalah. Tapi saya mewakili gubernur juga terkadang, bukan selera saya untuk menghadiri acara-acara. Ini yang saya bilang Pak, mesti dievaluasi Pak. Tak bisa cuma modal cari muka, datang. Saya ke daerah Pak, jangankan kepala dinas, dan saya tak harapkan kepala dinas mendampingi saya. Saya selalu bilang dengan ajudan, saya tidak mau kepala dinas kalau tidak acara itu memang penting didampingi. Jangan dianggap nanti saya kayak dibayar itulah perjalanan saya, karena kegiatan saya ada di luar-luar dinas. Tapi nyatanya Pak, di lapangan, jangankan kepala dinas, memang mereka pun memang tak saya ajak, dan memang pun kalau diajak pun ya kepala UPT pun Pak tak hadir Pak kalau saya hadir ke daerah acara resmi pemerintahan. Beginilah Pak, dan banyak hal-hal memang. Tapi tidak apa-apa. Intinya Pak yang saya sampaikan, bukan saya mau curhat pribadi, tidak. Intinya yang mau saya sampaikan, kita harus tegas Pak penilaian OPD. Dan harus tegas juga. Secara aturan memang tidak bisa kita mencopot OPD, benar. Tapi secara aturan kita bisa memberi penilaian. Apabila dia tidak mampu bisa copot Pak. Tidak mesti dengan peraturan yang seperti apa. Saya sudah koordinasi dengan KASN. Bisa copot Pak. Ngapain kita biarkan organisasi ini yang dinilai masyarakat adalah pimpinannya Pak, bukan mereka. Gubernur dan wakil gubernur satu paket. Yang dinilai kita Pak, seperti Bapak bilang, nanti ke depan kalau Bapak baik, tak usah pun minta daya pilih, dipilih masyarakat. Tapi apabila tidak baik, padahal bukan perbuatan kita, karena program yang tidak mengarah pada kesejahteraan rakyat dalam pembangunan daerah akan berdampak kepada kita. Dan ini memang terjadi sampai dengan hari ini. Program kegiatan tidak terintegrasi Pak. Apa yang mau kita kerjakan? Tidak terintegrasi, semua jalan masing-masing. Bapeda sekali lagi juga ini tidak benar kalau yang Bapeda seperti ini. Sekarang apa yang terintegrasi Pak? Belum ada Pak. Saya sudah bicara dengan Bapak juga, saya ingin fokus sekarang ini bagaimana peningkatan UMKM melalui dinas koperasi, tapi tidak bisa dinas koperasi sendiri. Juga kampung beasiswa sudah bertahun-tahun disampaikan, tidak juga baru tahun inilah, insya Allah mudah-mudahan 2022 lah, dengan paksaan yang tadinya semuanya menolak. Dinas pendidikan bilang tak ada di kami karena mahasiswa bukan tanggung jawab kami. Di Ditbang begitu juga. Tapi tahun ini kita paksakan Pak, dan harus juga bekerja sama dengan dinas saya. Sekarang pemulihan ekonomi yang katanya kita punya tagline membangun desa menata kota. Seperti apa programnya? Kita pun belum tahu. Dinas-dinas seperti apa membangun desa menata kota? Apa programnya? Kita akan coba Pak melalui pariwisata Bukit Lawang dan juga Tangkahan. Kemarin Kadis Pariwisata saya minta mengumpuli semua penggiat wisata di daerah, dan nanti akan harus juga semua dinas bekerja sama untuk ini. Baik PU karena sekarang jalan di sana Pak. PU itu tugas utama, dan juga dinas-dinas lain. Saya mau izin Pak Gubernur, apa yang saya sampaikan dan apa yang akan dikerjakan bukan selera saya, tapi untuk pembangunan. Dan bukan kemauan saya, bukan untuk popularitas diri saya, tapi adalah untuk kita bersama. Karena gubernur dan wakil gubernur seperti Bapak sampaikan satu kota, dan kalaupun ini berhasil untuk kita bersama, bukan untuk seseorang. Mohon Pak Gubernur kesempatan ini sekali lagi, ketegasan kita dalam menilai OPD ini Pak.
Tidak mesti terpaku dengan KSN, ada aturan yang bisa kita tuangkan. Mohon juga para OPD, kalaupun saya hadir di acara, bukan hadirnya karena musyawarah, karena wakil gubernur, karena saya mewakili gubernur Sumatera Utara untuk membawa nama pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara. Juga tolong Kepala Dinas Pertanian, jawaban Anda kemarin sangat tidak enak di kuping saya. Saya minta mewakili, mendampingi saya untuk datangnya dari kedutaan Belanda. Alasan Anda karena Dirjen ada acara di WISU. Dirjen datang bukan pembangunan, Pak, ke WISU itu, bukan pembangunan ke Sumut. Kalau cuma Anda mau ngelus-ngelus Dirjen, kalau memang betul Anda baik dengan kementerian dan Dirjen itu, ada anggaran dari sana yang besar masuk ke Sumut, Pak. Ini juga tidak ada, Pak Gubernur, ini juga harus dievaluasi. Dinas-dinas ini harusnya mempunyai juga inovasi kreatif untuk membawa anggaran ke Sumut. Kalau berharap hanya APBD, Pak, segini-segini aja pembangunannya. Apalagi sekarang suasana COVID dan daun kita dipotong. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih kesempatan hari ini disampaikan. Apa yang saya sampaikan adalah untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setuju, dari awal saya setuju untuk itu.